Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama roket. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Takbir! Siap turunkan Jokodok? Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir! Berani bunuh pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir! Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam program Hot News. Ini sesuatu yang hot atau panas beritanya, yaitu terkait dengan pemanggilan Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Ada pemanggilan pertama, ternyata beliaunya tidak datang. Kemudian hari ini juga ada pemanggilan kedua. Dan seperti pemanggilan pertama, pemanggilan yang kedua oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini juga mendapatkan perlawanan keras dari Laskar FPI tadi. Beritanya begitu. Nah, tadi pagi saya bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Beliau bercerita banyak tentang rencana penindakan hukum. Beliau sangat tegas, tapi memang di sisi lain memang beliau minta dukungan, doa, dan support dari seluruh komponen masyarakat untuk mendukung langkah tegas dari Polda Metro Jaya dalam hal ini. Nah, untuk itu kami akan berdiskusi dengan pengacara sangat-sangat senior. Ini kakak saya, Mas Henry Yosodiningrat. Beliau pasti punya hubungan khusus dengan Kapolda atau mungkin sama petinggi negeri ini. Dan banyak pengalaman yang beliau sampaikan, masukan kepada aparat negara. Untuk itu saya akan membahas masalah ini dengan Mas Henry. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru, pencerahan buat anak bangsa ini, Mas. Khususnya kepada Polda Metro. Mas Henry, terima kasih. Ini 2 kali saya diterima di rumahnya yang luar biasa indah. Okay. Saya buka masker, nanti kira orang saya pakai topeng lagi nanti. Mas Henry, ini ada Kapolda baru, Pak Fadil Imran. Tadi saya bertemu dengan beliau menunjukkan ketegasannya untuk melakukan penindakan secara prosedural. Kelihatannya beliau juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, masukan dan sebagainya dari masyarakat juga. Nah, Mas Henry melihat konstelasi permasalahan yang dihadapi Rizik Syihab ini kuat atau tidak sih? Gitu. Karena beberapa masyarakat bertanya-tanya ini. Nanti seperti dulu, bobot hukumnya tidak terlalu memenuhi syarat sehingga lepas lagi begitu, Mas. Nah, menurut Mas Henry seperti apa konstelasinya, Mas? Ya, pertama, saya sebagai warga masyarakat, bagian dari warga masyarakat, saya pertegaskan kepada TNI Polri bahwa masyarakat mendukung sepenuhnya segala langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh TNI Polri dalam kaitannya dengan penegakan hukum, ya apapun dan terhadap siapapun. Nah, sekarang yang menjadi pemberitaan di mana-mana kaitannya dengan panggilan terhadap saudara Rizik Syihab. Yep. Sudah dipanggil pertama dan nggak hadir, ya. Padahal sehari sebelum panggilan itu sudah beredar video Rizik Syihab mengatakan sudah sehat. Oh. Nah, kemudian, tapi nyatanya hari Selasa kemarin dia nggak hadir dengan alasan karena baru selesai menjalani perawatan tahap apalah itu ya. Oke. Kemudian dipanggil lagi untuk tanggal 7 yang saya dengar itu. Saya perlu jelaskan kepada masyarakat ya, dari kopi surat panggilan yang sempat saya baca, saya lihat di situ ada
yang diduga dia sebagai saksi kaitannya dengan dugaan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 160 KUHP. Coba itu sama-sama lihat di panggilan itu, pasal 160. Baru yang lainnya itu dan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. 160 itu tentang apa, Mas? Pasal 160 KUHP itu adalah menghasut ya untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau menghasut untuk melakukan kejahatan. Ya, nah, perbuatan yang dimaksud dalam pasal 160 ini tentunya oleh Polda adalah berbagai atau rangkaian ucapan-ucapan saudara Rizik Syihab yang beredar luas, antara lain mengatakan nama Jokowi diganti dengan Jokodok. Oke. Kemudian siap turunkan Jokowi, Jokodok, siap turunkan. Itu kan hasutan untuk menurunkan presiden. Jokodok yang dimaksud di situ adalah Jokowi. Jokowi yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian dia mengatakan lagi, siap keluarkan Jokodok dari istana, siap. Yang kencang, yang kompak, yang serempak, siap ini, siap. Ya. Siap serbu istana, siap. Bahkan ada lagi, kalau laporannya tidak ditindaklanjuti, siap membunuh pendeta, siap. Ini perbuatan apa? Itu adalah ajakan, ya, menghasut orang untuk melawan kekuasaan umum, menghasut orang untuk melakukan kejahatan. Oke, nah baru pasal lain yang itu ancaman pidananya 6 tahun, ya, ancaman pidana 6 tahun. Apa ini termasuk makar nggak sih? Ya? Kalau tadi termasuk makar nggak sih itu? Rencana untuk makar itu ada nggak sih? Berbeda. Oh, berbeda. Berbeda, Oke, ya. ya. Tapi apapun itu, saya tidak mau mendiskusikan itu dalam forum yang sempit, yang waktunya mepet ini. Oke. Saya hanya ingin mengatakan bahwa terhadap perbuatan yang diancam pidana di atas 5 tahun, ya, dia dapat dikenakan penahanan. Oke. Nah, sudah dipanggil pertama nggak datang, dipanggil kedua. Jangan beralasan bahwa secara formil panggilan itu belum diterima. Tapi secara material, semua orang serepublik ini tahu bahwa sudah ada panggilan itu tanggal 7. Oke. Ya, jadi pengacara nanti jangan ngomong secara formil kami belum terima. Oke. Nah, kalau nanti tanggal 7 tetap nggak datang, rakyat meminta kepada Polri, ya, untuk dijemput secara paksa, dan itu ada aturannya. Jadi bukan mau-maunya polisi. Ketika polisi melakukan penjemputan secara paksa, itu dalam rangka penegakan hukum. Ya, hukum sebagai panglima, ya. Kemudian dalam rangka menjaga marwah Polri itu sendiri, ya, dalam rangka menjaga kewibawaan hukum. Nah, setelah dijemput paksa, ya, ternyata dia nggak ada di tempat. Masukkan dalam daftar pencarian orang. DPO? Masukkan di DPO. Oh, iya. Bersama dengan DPO, terbitkan surat perintah penangkapan. Sehingga suatu waktu di mana saja dia bisa ditangkap. Itu prosedurnya begitu, Mas? Itu hukum. Prosedurnya hukum, ya? Iya, itu apa yang saya sampaikan ini menurut aturan hukum. Oke, iya. Setelah ditangkap, diperiksa. Diperiksa sebagai saksi. Kalau memang sudah diperoleh bukti-bukti yang cukup bahwa dialah pelakunya, ya, yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, tahan dia. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan penahanan. Karena apa? Saya melihat FPI ini sekarang mungkin nggak berlebihan kalau saya katakan sudah seperti teroris. Ya. Kita jangan melihat bahwa teroris itu orang yang meledakkan bom bunuh diri atau apa, enggak. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ yang disebut dengan teror adalah upaya untuk menciptakan ketakutan, ya, atau dengan kekerasan yang tujuannya adalah untuk kepentingan politik. Ya. Jadi bukan sekedar aksi, tapi upaya untuk menciptakan ketakutan. Itu termasuk teror. Seperti misal, Oke. FPI di Madura, di Pamekasan, ya. Iya. Mendatangi rumah ibunya Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. yang Menko Polhukam. Iya. Ya. Tujuannya apa? Adalah untuk menciptakan ketakutan.
Oke. Menciptakan ketakutan mungkin supaya ibunya ini nanti menasihati anaknya. Udahlah begini. Nah, perbuatan itu ya kalau baik itu dilakukan oleh perseorang maupun kelompok, itu namanya teroris. Kenapa mesti harus dibiarin? Nunggu apa lagi? Anak bangsa ini bukan hanya sekelompok pendukung Rizik Syihab, masih ada puluhan, 100 juta anak bangsa yang lain. Kalau TNI Polri diam, tidak melakukan tindakan yang tegas, saya khawatir nanti anak bangsa yang lain nanti bersatu dalam satu kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Percaya dengan saya. 2 hari mereka mengklaim di sana punya massa, di situ punya massa. Massa yang lain juga banyak, jauh lebih banyak. Jadi ada potensi konflik horizontal. Itu yang saya khawatirkan. Gitu. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap pada Polri selaku penegak hukum, kepada TNI untuk bertindak tegas demi untuk menciptakan rasa tentram masyarakat. Ya. Ini Mas Henry, kalau dari penjelasan Mas Henry tadi, secara konstruksi hukum itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan seperti itu? Sangat. Saya katakan 160 KUHP, rumusan unsur-unsurnya yang kalau dikaitkan dengan perbuatan yang saya katakan itu tadi memenuhi. Oke. Kemudian yang dipanggil pertama nggak memenuhi panggilan kedua. Panggilan kedua nggak datang, jemput paksa. Itu hukum. Oh iya. Jadi bukan sekedar tentang undang-undang kekarantinaan kesehatan ya? Bukan. Oh, Kita lihat dalam panggilannya itu pasal pertama kok disebut undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan itu di bawah. Mas ini, publik mau tanya nih, masyarakat mau tanya, sahabat Indonesia mau tanya. Ini kan ada video yang tadi kita lihat di depan. Ini kan kita belum tahu nih kapan dilaksanakan, kapan dilakukan. Apakah ada masa kedaluarsa ya? Wow, luar satu 11-12 tahun kok. Ini kan baru itu paling lama itu pada waktu Pilgub atau Pilpres kok. Pak Jokowi baru 6 tahun. Ya itu dia. Artinya apa? Saya yakin sekali Cyber Polri ya, itu bisa menelusuri kapan, di mana, jam berapa. Itu pasti ada. Pasti masih bisa. Gitu. Jadi infrastruktur dari Polri sudah cukup ya untuk melakukan putih ya. Oke. Terus Mas Henry, kalau begitu ini masyarakat ini bertanya-tanya nih tentang agak sedikit pesimis terhadap TNI dan Polri karena mungkin ada masa yang kemarin ya. Mas Henry melihat kesungguhan dari Kapolda yang baru ini sementara seperti apa, Mas? Begini, saya cukup mengenal Inspektur Jenderal Polisi Dr. Fadil Imran sejak beliau masih perwira pertama. Ya. Beliau ini anggota Polri yang cerdas, anggota Polri yang berani, mempunyai dedikasi, anggota yang nothing tulus menurut saya. Beliau itu tegak lurus kok ya untuk NKRI ini. Nah, sekarang memang ini semacam ujian dari publik terkait dengan panggilan pertama, panggilan kedua yang mencantumkan 160 KUHP. Kalau kepolisian, tapi saya yakin Irjen Pol Fadil Imran akan melakukan tindakan yang tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Tentunya di dalam pemikiran beliau juga sudah ada itu. Saya hanya mengingatkan kepada kelompok-kelompok yang mencoba untuk menghalangi atau apa, jangan. Ini aturan. Jangan tabrak aturan hukum. Jangan lawan kekuasaan yang sah. Ya. Nanti justru akan menimbulkan konflik yang horizontal meluas. Jangan nanti, saya khawatir juga ada yang coba pasang badan untuk menciptakan sesuatu sehingga seakan-akan wah ini ada dizolimi. Ya, ada yang jatuh, bisa jadi justru bisa ada tertembak, orang lain yang nembak. Ini mungkin tingkat kehati-hatian TNI dan Polri dalam hal-hal seperti ini. Ya, jangan sampai nanti ada orang lain yang melakukan sesuatu seolah-olah itu dilakukan oleh TNI dan Polri. Kalau menurut informasi dari Mas Henry, seberapa besar TNI membackup Polri dalam hal ini? All out. All out ya? All out. Ini bisa menenangkan kita semua, Mas. Karena masyarakat juga saya sangat berkeyakinan. Dan dari komunikasi saya dengan beberapa petinggi-petinggi TNI, ya, bahwa TNI tidak ada kata lain kecuali tegak lurus untuk mengamankan NKRI dan sesuai dengan tugasnya menurut Undang-Undang tentang TNI, membantu pelaksanaan tugas Polri. Mas, yang terakhir, Mas. Kemarin saya bertemu dengan sekelompok ibu-ibu yang sangat mengkhawatirkan kondisi negara ini karena melihat kayak tadi ancaman pemenggalan kepala, terus kemudian ujaran kebencian yang begitu bebas gitu ya.
mereka mengkhawatirkan tentang masa depan anak cucu mereka nanti kelak seperti ini. Jadi mereka menuntut pada negara untuk bertindak gitu ya. Oke, bagaimana Mas Henry menenangkan mereka untuk dalam hal ini? Pertama, masyarakat kita agar tidak termakan dengan isu-isu hoax ya. Yang kedua, artinya harus memfilter dan jangan mudah terprovokasi. Kemudian apalagi ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk bahkan dengan cara yang jorok sekali merubah hadis, bayangkan itu. Nah, seperti misalnya Azan aku yang titipkan kepada pengikutku Al-Quran dan cucuku, nggak ada itu ya. Keturunanku, tapi itu nggak ada itu ya. Sehingga orang beranggapan bahwa kalau yang nggak paham betul, salah apapun seorang yang dalam tanda kutip Habib harus tetap dibela dan tidak salah, tidak boleh diganggu. Ya. Bahkan halal darah saya bagi mereka kalau saya ngomong seperti ini, ya. Bagi mereka darah saya ini halal. Lu itu kan orang sesat itu. Kalian sesat kalau mengatakan darah saya halal. Nggak ada itu dalilnya itu. Dan ini negara hukum loh. Ya. Jadi saya minta kepada masyarakat supaya lebih tenang, percayakan keamanan kita ini kepada TNI dan Polri. Ya, nggak usah ikut bikin gaduh. Nah, kadang-kadang saya bilang, Anda yang bikin gaduh. Loh, yang duluan siap, saya tidak bikin gaduh. Saya hanya meluruskan hukumnya seperti ini. Saya mengajak kurangi kelakuan-kelakuan kalian yang membuat gaduh itu, gitu loh. Iya. Mas Henry setuju atau tidak ini? Tadi Pak Fadil Imran mengatakan bahwa jumlahnya mereka secara kuantitas itu nggak terlalu banyak. Cuma amplifikasi di media sosialnya sangat tinggi. Setuju nggak menurut Mas Henry? Setuju itu. Ya. Jadi kalaupun ada jumlah mereka, ini tidak mustahil loh. Dia belum berani datang memenuhi panggilan yang pertama itu karena masanya belum ngumpul. Ya. Nah, kemudian mereka berharap nih melakukan berbagai macam upaya supaya tanggal 7 nanti, karena kan sudah ada ancaman bahwa akan membanjiri ini, kemudian kalau sampai ditahan akan terjadi pertumpahan darah, ya, dan sebagainya. Ya. Kekuatan Polri jauh lebih kuat, hati-hati itu. Apalagi di backup TNI juga. Ya, dan kekuatan negara itu, kekuatan negara bukan kelompok preman. Tapi kalau mereka itu udah jelas kok, mereka melanggar aturan. Dan semestinya saudara Rizik ini secara sportif, kalau saya dipanggil seperti itu, justru saya larang. Kalian jangan ikut. Awas ya kalau saya tahu nanti ada kelompok ini yang ikut rame-rame. Ya, saya akan hadapi itu sendiri. Semestinya begitu. Gentle sebagai jangan pemimpin. ngomong, wah saya tahu itu kan orang yang mendewakan saya, pengikut saya. Loh, kalau memang pengikut, Anda harus mampu untuk mengendalikan mereka. Ya, justru dilakukan pembiaran, kalau tidak boleh saya katakan dikoordinir. Nah, supaya polisi takut. Enggak, polisi nggak takut kok. Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya dilawan. Baik Mas Henry, terima kasih. Ini luar biasa. Sahabat Indonesia, ini penjelasan yang sangat gamblang dari seorang pakar hukum, pengacara senior tentang konstruksi hukum. Dan kita cukup bahagia dan tenang bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Henry itu adalah tahap-tahap yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi kekuatan polisi juga dengan di backup oleh TNI juga tidak bisa diremehkan, sangat besar. Dan mereka katanya juga kecil, jadi artinya kita tidak perlu khawatir, serahkan pada negara untuk menyelesaikan masalah ini. Dan satu lagi yang penting Mas Henry, mungkin kita tidak perlu memperkeruh di media sosial ya Mas ya, supaya tidak jadi benturan horizontal. Saya kira itu Mas Henry. Ya, kita support aparat negara. Yang terakhir Mas Henry, mungkin monggo. Masyarakat saya berharap tidak perlu untuk membuat kekuatan lain untuk mengcounter, itu nggak perlu ya. Serahkan pada aparat negara. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum ya. Kita support doa, support moral teman-teman penegak hukum ini untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan undang-undang. Apa yang saya katakan tadi, kalau dijemput paksa itu aturan undang-undang yang mewajibkan penyidik untuk melakukan tindakan itu ya. Jadi bukan penzoliman ini ya? Bukan, jangan. Kalau selama ini kan selalu menzolimi ulama yang mana, bentuk kezoliman seperti apa? Ya. Menzolimi
apalagi itu nggak jelas yang mana perbuatan yang mana dan siapa, Iya. kapan itu. Baik, Mas Henry, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian. Ini Mas Henry Yosodiningrat memberikan suatu pencerahan buat kita semuanya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya simpulkan dari apa yang dikatakan Mas Henry kepada Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imron. Bapak, kami semua di belakang Bapak, mendukung Bapak untuk menegakkan hukum. Terima kasih Pak Kapolda. Siap. Ya, sampai ketemu lagi pada Hot News berikutnya.